Halo Bapak Ibu, guru hebat, rekan-rekan pendidik, selamat datang di sesi singkat ini. Saya yakin kita semua pernah mengalaminya. Berdiri di depan kelas yang ramai di mana suara Anda seolah tenggelam dalam lautan bisikan. Rasanya melelahkan, bukan? Kita sering berpikir, kelas ini kurang disiplin. Tapi mari kita ubah perspektifnya hari ini. Disiplin kelas itu bukan tentang kekuasaan guru. Disiplin kelas yang efektif bukan tentang beberapa keras Anda menghukum, melainkan tentang beberapa baik Anda mengajar siswa untuk bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Tujuan kita bukan menciptakan keputusan sesaat, tapi membangun karakter dan disiplin diri seumur hidup. Disiplin yang berhasil haruslah positif. Bayangkan ini, saat anak melanggar aturan, jika kita hanya menghukum, mereka mungkin berhenti, tapi hanya karena takut. Begitu Anda tidak ada perilaku, itu akan kembali. Itu namanya kontrol eksternal. Disiplin positif mengajarkan kontrol internal, artinya jika membantu mereka memahami, saya tidak boleh mengganggu dan saya bertanggung jawab atas kenyamanan kelas saya. Kita harus mengganti kata hukuman dengan kata konsekuensi logis. Kita fokus pada solusi dan perbaikan, bukan sekedar pembalasan. Lalu, bagaimana cara praktiknya? Saya punya 3 kunci sederhana yang bisa Anda terapkan segera. Bahkan saat Anda duduk di sini. Kunci pertama, klarifikasi ekspektasi bersama atau the why. Jangan buat aturan sendiri. Di awal tahun, libatkanlah siswa untuk membuat aturan bersama. Misalnya, mengapa kita perlu mengangkat tangan sebelum berbicara? Tulis aturan itu dalam bahasa yang positif dan mudah dicerna. Jangan ditulis dilarang ribut, tapi ditulis bicara dengan suara menghargai teman dan guru. Ketika mereka ikut berdiskusi dan memahami mengapa di balik aturan, mereka akan merasa memiliki aturan tersebut. Kunci kedua, konsisten dan adil atau the how. Inilah bagian tersulit. Konsistensi aturan harus berlaku sama untuk semua orang setiap saat. Jika Anda membiarkan pelanggaran kecil hari ini karena lelah, besok siswa akan menganggap aturan itu opsional. Jika ada pelanggaran, berikanlah konsekuensi dengan tenang dan segera hindari berteriak atau menunjukkan emosi. Cukup katakan, "Nak, berdasarkan aturan yang kita sepakati bersama, tindakan ini memiliki konsekuensi." Intinya, predikatibilitas membuat siswa merasa aman. Kunci ketiga, bangun hubungan atau the foundation. Disiplin bukanlah teknik, melainkan relasi. Seseorang siswa yang merasa terhubung dan disayangi oleh gurunya jauh lebih termotivasi untuk menjaga keterlibatan. Luangkan waktu di luar materi pelajaran untuk bertanya kabar mereka, memuji kemajuan kecil mereka, atau mengingat hobi mereka. Saat Anda punya koneksi, teguran kecil dan terima sebagai bimbingan dari orang yang peduli, bukan sebagai serangan dari seorang penguasa. Hubungan yang kuat adalah pencegahan disiplin terbaik. Jadi ingatlah 3 kunci kita hari ini. Yang pertama itu klarifikasi ekspektasi bersama. Fokus pada mengapa aturan itu penting. Kedua, konsistensi dan adil. Terapkan aturan dengan tenang dan setiap saat. Ketiga, bangun hubungan. Jadikan koneksi sebagai fondasi utama Anda. Mengubah dinamika kelas memang butuh waktu, energi, dan kesabaran, namun hasilnya akan permanen. Kelas yang tertib adalah kelas yang siap untuk belajar dan tumbuh. Terima kasih menyimak. Mari kita mulai hari ini dengan senyum
dan semangat baru untuk mengajar, tanggung jawab, dan bukan sekedar menuntut kepatuhan. Sampai jumpa.